Intinya gak usah dikontenin. Simple. Dengan kayak gitu gak bakal lagi ada orang yang datang ke rumah lu untuk minta bantuan. Willy Salim disamperin bocah ngelunjak yang minta HP. Beneran. Minggu kemarin ada bocah 16 tahun dari Banyuwangi yang datang ke rumah Willy Salim untuk minta HP. Dia sampai nunggu 2 minggu dan sempat tidur juga di pinggir kali buat ketemu Willy. Jadi Willy Salim ini sebenarnya konten kreator yang emang suka bagi-bagi ya guys. Tapi dia jadi agak gedek juga nih pas didatengin bocah ini. Dan ujungnya nggak ngasih HP sesuai dengan keinginan si bocah. Loh, kenapa sih nggak dikasih HP? Jadi bocah ini tuh udah nggak sekolah dan kerja sangkutan. Dia pengen minta HP dari Willy buat bikin konten cari biawak. Dipikirnya gampang kali ya bikin konten langsung dapat uang banyak. Nah, karena si bocah ini masih di bawah umur, jadi Willy justru nawarin untuk biayain dia sekolah, kasih tempat tinggal, dan uang makan. Udah enak banget nggak tuh? Malah ditolak sama si bocah. Akhirnya Willy mau kasih ongkos pulang. Tapi si bocah ini dengan entengnya minta 800.000 buat naik bus sleeper eksekutif. Geleng-geleng nggak tuh? Kalau kalian sendiri nih, misalkan ada orang yang nggak diundang, tiba-tiba datang ke rumah kalian minta duit, apa yang bakal kalian lakuin? Dunia ini gak adil. Giliran yang butuh gak dapet, giliran yang cuma joget-joget bisa dapet. Gak usah kepedean lu minta-minta kayak gitu. Buat lu semua nih ya yang ikut-ikutan ngasianin, lu kurang lebih berarti sama mental pengemis. Lu cuma bisa minta-minta bre. Gak semua ini berjalan sesuai dengan apa yang lu pengen. Dengan lu minta-minta, dengan lu ngemis, ya jangan kepedean juga, lu bisa gampang dikasih. Apalagi lu minta-minta ke orang yang jelas-jelas sering berbagi. Fun fact aja ya, rata-rata orang yang sering bagi-bagi, orang-orang yang sering ngasih itu justru nggak suka kalau dipinta. Gue nggak bohong cok, ada beberapa temen gue yang kaya-kaya ya, dia humble, dia orang nahan sama sekali. Kita main ya keluar duit, jajanin, beliin. Cuman gue nggak pernah minta. Tapi kalau lu minta, lu jadinya ngeselin buat dia. Karena apa? Yang tadinya kita pengen ngasih nih ya, terus dia minta tiba-tiba, ya kita jadi bete tuh biasanya tuh. Rasanya tuh sama kayak misalkan lu bangun pagi-pagi nih ya, terus lu pengen nyapu nih, lu pengen bersih rumah, lu udah niat banget nih, terus tiba-tiba apaan? Mak lu ngomong, orang mah nyapu kek, kalau udah pagi ibunya terus yang nyapu, anaknya nggak bantuin apa-apa, bersih-bersih kayak sekali-kali. Nggak tahu kenapa kita jadi bawahnya kesel kan, rata-rata ya. Kalau gue kadang kayak gitu juga. Nah, kita udah pengen nyapu banget tuh, gue nggak bohong. Nah sama kayak orang-orang yang biasa ngasih, biasa memberi, terus kalau dipintain kurang lebih rasanya begitu. Top punya mental pengemis. Yuk kerja, tai kerja. Jadi orang nggak usah males lu, nggak usah minta-minta be, udah minta nggak tahu diri lagi lu yang sosokan hidup gak adil, sisi gelapnya Kak Willy, hidup gak adil, prestasinya apa segala macam. Gue juga nggak peduli tuh bocil joget-joget anjing, nggak peduli gue. Cuman karena rame dijadiin komparasi perbandingan gak adil, lu juga iri kan. Sebenarnya gue tahu yang komen-komen gak adil itu iri, gue tahu lu iri kan, lu iri karena dia cuma joget-joget goyang si padang, bikin sambal matang sampai orang gila. Blok, lu kalau iri, lu ambil HP, lu rekam nih, lu ke nasi padang, lu joget tuh, lu pede nggak? Nonton gak ya videonya Willy Salim yang dia tuh didatengin sama anak kecil. Anaknya tuh dari daerah kalau nggak salah. Dia datang ke rumah Willy Salim naik bus 800.000 dan dia udah nunggu di depan rumahnya itu, bahkan tidur di pinggir kali selama 2 minggu cuman untuk ketemu Willy Salim. Dan lo tahu niatnya apa? Cuman mau minta handphone buat bikin konten nangkep biawak. Nah, akhirnya si Willy Salim ini nggak mau ngasih dia handphone, tapi lebih mau ngasih dia pendidikan, kayak sekolahnya dibayarin, terus dikasih tempat tinggal. Tapi si anak lebih milih handphone dibanding sekolah. Dia nggak mau disekolahin. Nah, ini sebenarnya realita yang terjadi di Indonesia. Banyak dari anak di bawah umur yang harusnya tuh masih mengenyam pendidikan, tapi dia lebih milih untuk nggak sekolah. Gue nggak tahu faktornya apa yang ngebuat tuh anak kecil tuh udah nggak mau sekolah gitu. Lebih suka bermain, lebih suka nongkrong sama temen-temennya, lebih suka ngerokok, lebih suka begadang. Bahkan ketika dia disuruh pilih lu mau sekolah atau lu mau gadget, dia lebih pilih gadget dibanding sekolah. Dan ketika itu terjadi, banyak anak yang gak sekolah, lu nyalain pemerintah. Seakan-akan pemerintah yang gak mau kasih pendidikan ke anak, seakan-akan pemerintah yang gak mau bantu anak. Padahal pemerintah tuh udah siapin anggaran bertriliun-triliun untuk mereka tuh bisa sekolah, untuk mereka tuh bisa mengenyam pendidikan. Tapi warganya sendiri yang tidak mau dipintarkan, yang tidak mau dikasih pendidikan. Dan menurut
menurut gua kemauan dalam berpendidikan itu harusnya ditanamkan sama orang tua atau keluarganya. Cuman yang disayangkan di Indonesia ini semakin banyak orang yang ber-SDM rendah. Paham kan siapa? Yang ibu-ibu yang kalau nggak dikasih marah-marah, terus lebih suka minta, kerjaannya minta, terus itulah adalah contoh orang yang SDM rendah. Dia nggak ada kemauan untuk bisa sendiri, dia nggak ada kemauan untuk bekerja dengan kakinya sendiri. Dia lebih sukanya tuh mengandalkan orang aja. Toh gue dikasih kok kalau gue minta, jadi mendingan gue minta terus. Halo guys, lihat video Willy Salim yang ini. Ketika ada seorang anak umur 16 tahun, katanya dari Banyuwangi, mau pulang nggak punya ongkos, lalu menunggu di depan rumah Willy Salim selama 3 minggu. Tidur di emperan, depan rumah, di pinggir jalan, di masjid hanya untuk ketemu Willy Salim. Nah, tapi ketika ditemukan, diantar oleh satpam, ditemui dengan Willy Salim, ternyata bukan cuma ongkos atau uang yang diminta, tapi juga handphone gitu ya. Nah, Willy Salim memberikan uang 1 juta, lalu menawarkan untuk sekolah karena ditanya nggak sekolah lagi, udah padahal usianya baru 16 tahun. Lanjutkan sekolah, dibiayai sekolahnya, tempat tinggalnya, lalu juga makannya gitu ya. Tapi nggak mau, hanya mau minta HP saja. Nah, Willy Salim nggak kasih HP, hanya kasih uang dan beberapa hadiah. Yang anehnya kok malah Willy Salim yang dihujat gitu ya. Nah, lalu berikutnya kemarin juga kita lihat tuh ada seorang ibu yang mengemis gitu, meminta-minta dengan memaksa sambil marah-marah, meminta uang 1 juta. Dan ini terjadi dari kota ke kota gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan masyarakat kita ya? Kenapa generasi muda kita bahkan sampai ke generasi tua gemar sekali meminta-minta? Kenapa bangsa kita menjadi bangsa yang begitu lemah dan hanya bisa meminta dan tidak mau berusaha? Nah, seolah-olah yang dulunya katanya ada revolusi mental lah, jadi mencanangkan itu, tapi ternyata hampir 10 tahun mental kita justru malah semakin parah. Nah, seolah-olah ada pembiaran kondisi seperti ini, bahwa masyarakat kita dibiarkan dalam kondisi miskin dan bodoh. Ya, kita lihat saja indeks average IQ negara kita ini ada di urutan 130 ya dari negara-negara di dunia dengan 78,5 poin, jauh tertinggal dari Singapura yang 100 sekian poin. Ini membuktikan bahwa ya paling tidak selama hampir 10 tahun ini ya tidak terjadi apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Kenapa seolah ada pembiaran seperti ini gitu ya? Ya karena begini, kalau menurut saya masyarakat yang miskin ini akan mudah dikendalikan, karena orang miskin akan mudah diiming-imingi. Masyarakat yang bodoh akan mudah ditipu. Masyarakat yang malas akan mudah diberikan janji-janji. Dan masyarakat yang penakut ya akan mudah ditakut-takuti. Lalu bagaimana mungkin kita akan bisa berharap mendapatkan Indonesia emas kalau bangsa kita justru hanya dibuat jadi bangsa pemalas? Salam. Kalau tadi ada argumen lu yang bertanya ke satpamnya, katanya, gimana nih Pak kalau saya bantu nanti panggil yang lain? Solusi dari pertanyaan lu itu sebenarnya gampang. Kalau ada orang yang datang ke rumah lu minta bantuan kayak gitu, intinya gak usah dikontenin. Simple. Dengan kayak gitu gak bakal lagi ada orang yang datang ke rumah lu untuk minta bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bro, maklumin aja karena masih banyak netizen Indonesia yang pola pikirnya tidak tepat sasaran atau salah target. Bisa-bisanya orang yang kayak begitu dibela mati-matian di kolom komentar, bahkan lo disalahin atas apa yang lo lakukan. Maksud gue gini, oke, lo datang ke rumah orang yang gak lo kenal. Lo hanya tahu dia dari sosial media karena dia sering bagi-bagi hadiah, bagi-bagi duit. Oke, lo datang minta tolong ke dia, gak ada yang bilang salah. Cuman lo juga harus tahu diri. Masa iya lo minta ongkos pulang ke Banyuwangi, mintanya naik sleeper bus yang 800.000, dia bakal lebih ikhlas bantuin lo kalau lo hanya bilang, kok gue butuh bantuan untuk pulang ke Banyuwangi. Terserah abis itu dia mau kasih lo berapa, ngasih lo berapa, terserah dia. Dia lebih ikhlas, jauh lebih ikhlas bantuin lo. Jangan lo frontal ngomong mau naik sleeper bus. Buset bang, gue denger aja gitu gue gedek. Yang ketiga yang gue mau bilang buat kalian semua yang nonton video ini, gue ingetin lagi, jangan berhenti jadi orang baik, jangan pernah capek berbuat baik, dan jangan pernah capek menjadi orang baik. Tapi alangkah lebih baiknya jika perbuatan baik yang kalian lakukan kepada orang lain, yang tahu hanya kalian dan Tuhan kalian saja. Karena percaya sama gua, balasannya dari yang di atas jauh lebih memuaskan dibandingkan pujian manusia. Itu kunci kehidupan yang gua selalu pegang. Oke? Semoga bermanfaat video ini. Semoga diterima juga sama kalian semua. Bye!
Orang Indo tuh nggak tahu namanya bersyukur. Si Willy ini dia punya uang untuk pergi dari negara ini. Gampang banget ya. Tinggal beli tiket, beli rumah atau sewa rumah, cabut udah. Masih bagus dia di Indo bagi-bagi duit buat orang. Masih bagus dia mau ngasih-ngasih kesempatan untuk orang lain untuk berkembang. Di Indonesia nih udah dihujat, udah dikata-katain, udah dibilang sisi gelapnya Willy apalah. Kalian harusnya bersyukur kalau dia tuh masih di sini, masih stay. Soalnya dengan ada orang-orang kayak Willy gini, Indonesia tuh ada kesempatan nih untuk jadi negara yang maju. Gak cuma Willy, gue ngomong ke semua konten edukator di Indonesia, itu mereka itu baik banget mau bikin konten edukasi buat orang-orang Indo. Kalian kalau lihat di YouTube, di IG atau di sosmed segala macam, konten edukasi itu jarang banget orang pengen nonton. Viewsnya tuh nggak sebanyak cewek joget-joget, lihat joget-joget kasih lihat pusar gitu kan. Itu dikit banget. Dan orang Indo tuh kebanyakan cuma pengen lihatnya yang instan gitu, yang langsung dopamin gue langsung keluar, gitu kan. Pengennya kayak gitu doang orang Indo. Mereka udah nggak pikirin lagi untuk mengembangkan diri, untuk jangka panjangnya nggak mikir lagi kayak gitu. Makanya kayak harusnya bersyukur banyak konten kreator yang edukasi, udah banyak konten kreator yang berbagi-bagi, bukannya dihujat gitu. Karena mereka dengan gampangnya berhenti bikin konten gitu dan tinggalin negara ini, dijadiin sampahnya di negara gitu kan. Gampang banget kayak gitu. Jadi tolonglah buat netizen, jangan dihujat gitu. Kalian harus pikirin dua sisi, berpikir kritis. Sekian, terima kasih.